Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya berbicara tentang tabut perjanjian. Kalau kita bicara tabut perjanjian Tuhan, ini berbicara tentang hadirat Tuhan. Kemenangan dan kekalahan orang Israel sangat ditentukan bagaimana mereka memperlakukan tabut perjanjian Allah. Nah, tabut perjanjian Tuhan ini pernah dirampas oleh orang Filistin yang sekarang kita kenal dengan Palestina. Tapi penduduk Palestina sekarang ini bukan orang Filistin zaman dulu, karena itu sudah musnah. Kalau Palestina yang datang sekarang ini semuanya imigrasi, pendatang. Tapi dulu itu benar-benar murni penduduk asli. Nah, mereka ini pernah merampas tabut perjanjian oleh karena kesalahan daripada seorang imam. Imam Eli. Imam Eli ini hamba Tuhan. Kalau zaman sekarang ini seorang pendeta, dan dia memiliki 2 anak, Hofni dan Pinehas. Nah, sekarang Hofni dan Pinehas ini mereka yang nakal. Mereka melayani di rumah Tuhan, tapi mereka juga mabuk-mabukan, dan mereka seringkali mengambil persembahan yang korban persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan marah. Lalu kemudian juga imam ini mengingatkan anak-anaknya, tapi ya sekedar mengingatkan, tidak bisa tegas. Nah, seharusnya memang sepantasnya sudah dicopot dari jabatannya sebagai seorang imam. Tapi lagi-lagi karena hubungan emosional, hubungan bapak dengan anak, gak tega mencopot jabatannya, akhirnya terjadi pembiaran. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu Israel diserang. Pada waktu mereka diserang, maka mereka persiapkan diri, lalu mereka mengangkat tabut perjanjian ini. Para imam maju ke depan, dan mereka bersorak dengan luar biasa. Dan apa yang terjadi? Pada waktu itu orang Filistin ketakutan luar biasa. Saudara, kemenangan kita itu tidak cukup hanya semangat hidup, tapi juga harus sertai dengan kebenaran berjalan bersama dengan Tuhan. Semangat luar biasa. Apa yang terjadi? Pada waktu itu mereka diserang dan mereka kalah. Lalu kemudian tabut perjanjian ini diangkut ke Filistin dari tempat ke kuil Dagon. Mereka berkata, sekarang kita sudah merebut Allahnya orang Israel. Kita tidak akan terkalahkan. Kita gabungkan 2 kekuatan Allah yang kita sembah. Apa yang terjadi, saudara? Pada waktu itu terjadi gempa bumi, terjadi bencana, ya, di mana orang Filistin itu dibuat kebingungan. Lalu kemudian terjadi porok dalam tubuh mereka. Artinya terjadi bencana yang luar biasa. Lalu kemudian orang Filistin mengatakan, gak mungkin tetap ada bersama dengan kita. Tabut perjanjian Allah orang Israel ini, kita akan mati. Kita harus pindahkan. Ini kan berbahaya. Karena Allah yang mereka sembah, Dewa Dagon ini, tiba-tiba jatuh terletak di lantai. Lalu kemudian bagaimana caranya? Kita gak bisa menyentuh. Bagaimana caranya supaya borok ini, kebingungan ini bisa terhindar dari hidup kita? Lalu kemudian pemimpin daripada Filistin mengatakan, coba buat bentuk yang menyerang kita. Kalau bentuknya tikus, maka buatlah emas, patung yang terbuat dari emas seperti tikus dan lain sebagainya. Lalu kemudian taruh di atas kereta tabut tersebut. Nah, kalau jalannya lurus,
berarti dia akan kembali ke Israel. Tapi kalau jalannya belok, artinya bencana terus terjadi atas kita. Dan mereka melakukan yang sama. Nah, pada waktu itu, tabut perjanjian ini sampai ke rumah Abinadab. Saudara tahu, itu puluhan tahun di rumah Abinadab tidak membawa dampak apa-apa. Lalu kemudian pada waktu itu Daud memerintah sebagai raja. Dia ngomong, kita harus pindahkan tabut ini. Ini kunci kemenangan. Jaraknya Yerusalem sampai dari rumah Abinadab ke Yerusalem itu 16 kilo. Apa yang terjadi, saudara? 16 tahun lagi, berpuluh-puluhan tahun tinggal di rumah seorang imam Abinadab, tidak membawa dampak apapun. Padahal tabut perjanjian ini melambangkan kehadiran Tuhan, otoritas Allah, lambang berkat, lambang mukjizat. Tapi ketika masuk ke rumah imam ini tidak terjadi apa-apa. Tidak ada mukjizat, baik secara fisik maupun secara rohani. Nah, tapi Daud waktu itu ketika dia menjadi raja, kita pindahkan, harus sampai ke Yerusalem. Pada waktu mereka mengangkut tabut perjanjian ini, diiringi oleh 30.000 orang untuk mengantarkan, untuk menjemput tabut perjanjian. Nah, pada waktu itu Daud bersukacita menari-nari ya, dalam 2 Samuel 2 Samuel 6. Saya akan bacakan, saudara. 2 Samuel 6 ayat yang ke-6. Mulai saya mau 4 aja supaya lengkap. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedang Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiring nyanyian, kecapi, gambus, rebana, keubun, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengiringan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu, lalu memegangnya. Karena lembu-lembu itu tergelincir, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuh dia di sana. Karena keteledorannya itu, ia mati di sana dekat tabut Allah. Dan menjadi marah, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebatnya. Maka tempat itu disebut Peres Usa sampai sekarang. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gat. Siapa Usa ini? Dia adalah anak seorang imam Abinadab. Saudara, ketika sampai ke Filistin, tabut perjanjian ini mendatangkan bencana. Ketika sampai ke rumah Abinadab, lalu kemudian bersama dengan anaknya mengantarkan ke kota Daud, apa yang terjadi? Usa mati dekat dengan tabut perjanjian. Alasannya apa, saudara? Kenapa bisa terjadi demikian? Karena Abinadab bersama dengan anak-anaknya, mereka menggunakan cara dunia memperlakukan Tuhan, memperlakukan hadirat Tuhan dalam hidup mereka. Dalam hukum perjanjian lama, ketika tabut itu dipindahkan, itu harus diangkut oleh para imam. 4 di depan, 4 di belakang, yaitu penuh dengan rasa hormat. Jadi sudah setiap orang Kristen yang tidak menghargai hadirat Tuhan, dia akan mati. Tapi kalau perjanjian lama, mati secara fisik. Tapi dalam perjanjian baru, mati berkatnya. Amin.
Orang yang bermain-main dengan hadirat Tuhan, dia akan mengalami kematian. Bukan mati fisik, tapi mati berkat. Makanya orang hanya muter-muter hidupnya begitu-begitu aja. Cita-citanya sih boleh besar, keinginannya boleh besar, tapi mati. Pola pikirnya tidak akan maju. Karena apa? Bermain-main dengan hadirat Tuhan. Ini penting kita menghargai hadirat Tuhan. Maka harus ingatkan, belajar menghargai hadirat Tuhan. Supaya di kemudian hari kita tak pernah menyesal dan tidak pernah menyalahkan keadaan. Jadi pentingnya kita menghargai hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu di mana? Ya bisa di doa pribadi, dalam ibadah-ibadah kita seperti ini. Itu juga merupakan kita sedang menghadap Tuhan. Saudara, di tahun 2004 SBY ini terpilih menjadi presiden. Pada waktu itu beliau sedang berpidato di depan para bupati, gubernur, nilai Hanis. Nah, pada waktu itu sudah dipersiapkan, ayo siapkan diri karena kita menerima pengarahan dari presiden. Kepala daerah siapkan diri. Mereka datang. Nah, salah satu di antara mereka ini ngantuk. Entah gubernur atau bupati jabatannya. Presiden marah besar sampai dituding-tuding. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin? Anda aja tidak punya kedisiplinan. Ya, waktu itu diliput televisi. Oh, kita bakal ayo kan sekuler itu Pak. Oke, sekarang saya tanya, bagaimana Anda menjadi seorang suami kalau Anda tidak punya prinsip yang benar? Ya. Bagaimana Anda menjadi ibu yang baik kalau di hadapan Tuhan aja kamu sembarangan? Saudara, ini penting. Kalau di dinas sekuler aja mereka menghargai kedisiplinan, masa kita orang Kristen ini di gereja aja kita bermain-main? Betul enggak? Betul enggak? Kalau di sekuler kan takut uang makan dipotong kan? Betul enggak? Terlambat dipotong kan? Kalau nggak salah di zaman saya dulu terlambat 10 menit itu dipotong 10.000 zaman itu. Kalau keseringan terlambat tanpa aturan itu dikenakan SP. Dan kalau kena SP itu untuk naik gaji agak sulit. Saya nggak tahu sekarang ya, zaman saya begitu. Nah sehingga orang itu bisa disiplin karena apa? Ada ancaman. Nah gereja gak ada ancaman, tapi dampaknya bos, kasihan saudara. Tadi kami diskusi sama Chelsea di jalan. Pak, kenapa sih orang baru kenal Tuhan itu cepat sekali berkati, tapi orang yang lama di gereja gitu-gitu aja. Diskusi, loh ini benar. Pagi-pagi kami diskusi. Saya bilang memang ya macam-macam. Mungkin orang kenal Tuhan itu lebih greget dan lebih biasa disiplin. Nah kalau orang sudah lama jadi Kristen, kadang-kadang merasa biasa. Ya kan? Oh biasa. Paling gitu nanti masuk gereja 2 lagu lama, 2 lagu cepat, 1 lagu untuk menyambut firman, 1 lagu untuk persembahan. Ya udah, Allahku luar biasa, sudah selesai. Karena sudah biasa. Gak ada istimewa. Dan memang juga dalam hidup ini kita 90% kita ini rutinitas kok. Hubungan keluarga juga rutinitas. Makanya kalau orang-orang yang gak takut Tuhan, seringkali dia jenuh dengan pasangannya. Karena apa? Sudah terbiasa. Ya makanya itu perlu diasah. Cinta pun juga perlu diasah. Makin lama pernikahan harus makin ya.
Setuju? Oh iya. Saudara kasih Tuhan, saya lanjutkan ya. Lalu kemudian ayat 10, sebab itu Daud tidak memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya, ke kota Daud. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom, orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Berapa lama saudara? 3 bulan. Jadi Anda diberkati bukan tergantung berapa puluh tahun kamu ikut Tuhan, tetapi bagaimana kamu perlakukan Tuhan dalam hidup. Itu dia. Sekarang saya baca sekali lagi. 3 bulan lamanya tamu Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Saudara, ke depan ini saya punya kerinduan. Kan sekarang ini kan di rumah-rumah jemaah saya bukan rumah doa atau family altar. Ya, artinya berkati jemaah. Saya juga Tuhan, saya sama Bu Lesti kamu pengen juga dong, kami juga diberkati. Ya, di rumah jemaat kami bukan berarti kami iri dengan jemaat, enggak. Kami pengen juga di rumah kami ada rumah doa. Kan pagi-pagi anak-anak udah sekolah, rumah kami sepi, tinggal berdua, ya. Jadi pacaran lagi kami sama Bu Lesti setiap pagi. Lo ya gak berasa nanti udah kuliah kan tinggal berdua kan? Ditambah dengan kambing kami di rumah 2. Iya kan? Iya kan? Itu nama peliharaan ledekan di rumah itu kami ada. Kami boleh dong bukan rumah doa. Tapi waktu itu gak memadai rumah kami karena belum beres, harus beresin. Akhirnya kita ngotot perbaiki pelan-pelan. Dan kemungkinan ke depan juga di tempat kami juga sudah ada mesbah Tuhan, membangun rumah persembahan, membangun rumah doa. Karena di mana ada hadirat Tuhan, di mana Tuhan dihormati, di situ juga Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Amin. Nggak masalah jauh-jauh dari datang, silakan datang. Anda datang dengan lapar, pulang dengan kenyang. Oh enggak pulang Pak, saya udah ngantuk, silakan tidur di mana aja, kayak lemper juga boleh. Ya. Firman ini itu benar-benar. Waktu kita membangun mesbah Tuhan, tabut perjanjian di rumah kita tempatkan di rumah kita, maka di sana juga Tuhan bertanda dan memberkati setiap kita. Amin. Ya. Obed itu hanya 3 bulan di rumahnya, tabut perjanjian, tapi Tuhan berkatinya dengan berlimpah-limpah. Oke, mungkin Pak saya belum ada rumah, nggak masalah. Nebeng dulu sama yang tempatnya memungkinkan. Besok di tempat Bu Elis, silakan datang. Sekali lagi saya ulangi saudara, Anda pulang, Anda datang dalam keadaan lapar, pulang pasti kenyang. Tapi jangan nginap, repot nanti Bu Elis. Ya. Karena dengan demikian kita diberkati. Ya. Nanti sekali sebulan juga ada tempat Bu Mary, kita camping di pinggir danau, mau berenang di danau juga gratis. Yang harus berenang, ya gratis, gak dipungut biaya. Ada udah kedinginan naik ke atas, mandi, makan gratis juga.
Tujuan kita supaya setiap kita diberkati. Saya tidak mau Anda itu hanya sekedar datang gereja, gak dapat apa, tapi harus mendapatkan sesuatu. Amin. Ya. Kalau Obed-Edom diberkati, maka kita pun diberkati. Tapi syaratnya saudara, kita harus menghadirkan hadirat Tuhan di setiap keluarga kita. Nah, ketika Obed-Edom diberkati, yang terjadi? Diberitahukanlah kepada Raja Daud. Demikian Tuhan berkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Saudara, bayangkan kalau sampai ke raja tentang Obed-Edom diberkati, berarti dia bukan sekedar diberkati biasa-biasa. Pasti luar biasa. Pasti dia kaya dengan luar biasa. Kalau sampai dia menjadi pusat perhatian seorang pemimpin di Israel. Karena Daud itu disetarakan seperti Presiden Amerika, negara yang adik kuasa di zaman itu. Kalau sempat dia menyoroti orang yang sukses, berarti orang ini mungkin dia seperti mungkin seperti Abu Rizal Bakri, mungkin seperti D.R. Sitorus almarhum. Dia kaya dengan luar biasa. Waktunya berapa lama? Hanya 3 bulan. Nah, pada waktu sampai kepada Daud, Daud menjadi iri. Tapi irinya positif. Mengubah sikapnya terhadap tamu Tuhan. Saya bacakan selanjutnya. Diberitahukan kepada Raja Daud, demikian Tuhan berkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Tadi pertama mereka menaruh di atas kereta. Betul ya? Sehingga menyebabkan Usa mati. Tapi yang kedua ini, Daud berbeda. Memperlakukan Tuhan dengan cara yang berbeda. Yaitu apa? Tabut perjanjian ini tidak ditaruh di atas kereta, tapi para imam mengangkut di atas pundaknya. Itulah sahabat. Kemudian saudara, setiap 6 langkah, maka ada korban yang dipersembahkan. Nah, dari rumah Obed-Edom sampai ke kota Daud Yerusalem itu 16 kilo. Kalau 6 langkah 1 ekor kambing domba, lembu dan lembu gemukan, itu berapa ekor? Hitungannya. Hah? 1 dengan 1000 meter, betul ya? Nah, 1 langkah itu berapa senti? Kurang lebih 10 senti ya. Luar biasa. Bisa 1000 ekor, bisa 2000 ekor. Saya tidak tahu persis, tapi pokoknya jumlah yang sangat banyak. Itu ahli-ahli fisika bisa menghitung itu. Nah, hampir 10.000 ekor. Ini pengusaha besar kalau ada di antara kita kayak gitu. 1 ekor lembu sekarang ini tuh 18 juta. Ya, ini hari raya kurban ini. Coba nanti tanya. Gak ada yang 3 juta yang sapi. Lembu gak ada. Itu 8, ada 12 juta ada ya.
paling murah. Hah? Yang kecil itu. Kalau di Timur Tengah itu lembunya itu gede-gede. Nah kalau sendiri itu yang impor dari Australia itu bisa 23 juta, bisa 18 juta. Nah bayangkan 10.000 ekor dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya tahu itu sampai Yerusalem. Bagi Daud begini, karena yang punya Tuhan, maka saya persembahkan buat Tuhan. Karena ini semua dari Tuhan, saya persembahkan bagi Tuhan. Maka Tuhan juga yang memberkati. Dan apa yang terjadi? Daud diberkati dengan luar biasa. Dan bukan hanya zamannya yang diberkati, tapi juga anaknya Salomo diberkati menjadi raja yang besar dan menjadi raja yang kaya raya. Tidak ada raja yang sekaya dia di zamannya maupun sesudahnya. Itu Alkitab yang mencatat. Sampai hari ini saya tidak pernah melihat kerajaan yang kerajaannya itu gedungnya itu emas. Daud, Salomo emas. Dia bangun tabut Allah juga, rumah kemas suci juga. Itu juga dari lapisan emas. Di dalamnya kayu, tapi di luarnya emas. Bayangkan, sekaya itu luar biasa. Sekarang ini raja yang kaya itu Raja Arab Saudi. Ya kan? Tapi istananya saya nggak lihat dari emas. Kalau enggak dikopekin orang. Zaman Salomo, emas itu tidak ada apa-apanya. Siapa yang menang dari semua? Itu karena apa? Karena dia punya orang tua bernama Daud. Dia menghormati Tuhan dalam hidupnya. Dan apa yang terjadi? Anaknya diberkati. Saudara, kalau kita berbuat yang benar, berbuat baik, kalau kita nggak menuai semasa kita hidup, anak kita yang menuai. Tapi kalau kita berbuat jahat, kita nggak menuai selama kita hidup, nanti anak kita yang menuai. Oke, hari ini kamu tipu sana, tipu sini, tipu orang, nggak ada yang tahu. Tapi sewaktu-waktu nanti, anakmu akan menanggungnya. Daud menabur yang baik. Salomo menuai. Kalau kita lihat Salomo, dia nggak terlalu baik-baik banget. Betul enggak? Menurut saya, raja yang paling banyak menyakitin orang itu Salomo. Kenapa, saudara? 300 istri, 700 gunting. Itu selir. Selir itu, ya pokoknya kalau hatinya lagi berkenan, ya kunjungi. Nah, sekarang saya tanya sama Kak Vince, mau nggak diduai? Jangan diduai, lirik cewek aja. Nah, saudara, 1000 perempuan, betapa hati mereka menangis walaupun nggak berani ngomong. Dijadikan kayak asrama itu. Loh, ini benar. Ya? Menyenangkan satu aja susah ya Pak ya. Katanya. Nggak berani ngomong ya. Ya, emang kenyataan gitu. Ini 1000. Betapa banyaknya orang yang tersakiti. Itu masih lingkungan keluarga. Nah, sebagai orang tua, siapa sih yang pengen anaknya jadi selir? Biarpun raja kan? Butuhnya mau nggak? Orang yang normal nggak akan mau. Udah tersakiti hati istri-istrinya, tersakiti hati mertua.
saya sebagai bapak belum maksimal. Ini 1.000 kalau satu anak. Nah, siapa yang tersakiti? Anak-anaknya. Kenapa? Kurang kasih sayang seorang bapak. Ya kan? Saya pernah hitung ya, 1.000 istri kalau 360 hari kan setahun. Saya hitung ini, saya pada hati. Cuma 2 kali setahun dia ketemu istri-istrinya. Ya? Hah? 3 tahun sekali. Kurang lebih, saya pernah hitung itu. Saya agak padat istri. Waduh, ini biarpun nikah sama seorang raja sama seperti neraka. Dan meninggalkan istri raja mau bercerai tidak semudah itu. Bisa mati. Makanya jangan heran. Akhirnya yang terjadi, Salomo punya anak yang bernama Rehabeam. Dari zaman anaknya, kerajaan Israel itu pecah jadi 2. Kerajaan utara dan selatan. Terjadi perpecahan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, hari-hari ini kalau kita bicara tentang hadirat Tuhan, itu bicara beban yang harus kita angkut di atas pundak kita. Kita harus lebih lagi menghormati Tuhan dalam hidup kita. Saya tidak punya rumusan yang lain selain ini. Ayo bersama-sama. Belajarlah dekat dengan Tuhan. Belajarlah hidup disiplin dalam menghadap Tuhan. Lihat nanti cara Tuhan memberkati berbeda. Cara Tuhan menyertai juga berbeda. Ya. Apa yang tidak pernah kamu usahakan, Tuhan bisa membuat, kamu bisa memperoleh. Kenapa? Untuk menggenapi bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Allah. Anda boleh 24 jam dalam gereja, tapi kalau hatimu tidak tersentuh dengan hadirat Tuhan, tidak akan pernah ada terobosan. Amin.